Sidang Rahim yang memuliakan seperti yang tahun ini, segenap mani-mani tiang, umi-umi tiang, bapak-bapak, ibu-ibu, segenap hadirin wal hadirat jamaah pengajian Kalam Ahad Musalla Al-Misbah ini, yang mudah-mudahan yang ditunggu kami senantiasa diisyari rahmat dan berkah dalam hidup dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur yang terlebih dahulu kembali aku panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah nikmat dan karunia yang Allah berikan di pagi yang berkelumpuh kami sampai dengan malam niki akhir daripada bulan Safar, tanggal 24 daripada bulan Safar. Alhamdulillah yang berkelumpuh kami masih terjamin dalam keadaan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat sempat, sehingga alhamdulillah yang ditunggu kami dapat bersilaturahmi kembali, bermuajahah kembali, berkumpul di tempat yang mulia niki untuk beliau niki saling mengingatkan, saling menasihati untuk senantiasa berada di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'assalam tak lupa pula kita aturkan kepada junjungan kita, tauladan kita, kekasih hati kita yang sebentar lagi niki karing 6 malam atau karing kurang seminggu niki kita akan memasuki bulan daripada kelahiran makhluk yang paling mulia, kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang paling berjasa untuk kehidupan kita di dunia dan di akhirat nanti, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin segenap jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan sudah dekatnya nanti kita akan memasuki bulan Rabiul Awal. Biasanya para alim ulama, para guru-guru kita niki beberapa hari atau beberapa minggu, bahkan ada yang beberapa bulan sebelum memasuki bulan Rabiul Awal niki, mereka para ulama, para orang-orang saleh niki sudah mempersiapkan diri terlebih dahulu untuk menyiapkan nabi amal-amalan, nabi ibadah-ibadah yang akan mereka lakukan dan kerjakan di bulan Rabiul Awal besok ini. Begitu pula yang disuruh kami harus mengikuti jejak para alim ulama, para orang-orang salih untuk kita ta'zim ma'azzamahullah, kita memuliakan, mengagungkan apa yang Allah muliakan. Sehingga namun di demaran ini, maka kita akan mengikuti ajaran-ajaran orang-orang yang tidak mengerti, tidak memiliki iman. Mereka mengagungkan banyak orang muslim, banyak orang yang mengaku dirinya mukmin dari zaman mati ini, tapi mereka tidak mengagungkan apa yang Allah dan Rasulullah agungkan. Justru mereka mengagungkan, memuliakan hal-hal yang tidak diagungkan dan dimuliakan, bahkan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itulah pentingnya, manfaat, faedahnya yang ditunggu kami hadir di majlis-majlis marah niki untuk kita niki bersama-sama mengingatkan dan menyemangati diri kita bersama untuk agar kita niki memuliakan syariat-syariat, ajaran-ajaran yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bulan Rabiul Awal niki adalah syahrul muhibbu li Rasulillah, bulan orang-orang yang mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daka misalkan kita nikman jadi pecinta sejati, masih cinta teniki aja-ajaan, masih milu-miluan, demo-demo, yang penting kesampun berusaha, yang penting kesampun berikhtiar agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini menjadi orang yang paling kita cintai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Sayyidina Umar ini berbahasa, ya Rasulullah, pelungguh adalah orang
yang paling dia cintai. Kemudian bertanya Nabi Rasulullah SAW, apakah melebihi dari cintamu kepada dirimu sendiri, kepada orang tuamu, kepada anakmu, nenten. Okay. Kemudian Rasulullah berbahasa, la yu'minu ahadukum. Iman kepada tentu beriman selaku lan kelunggu sami hatta akuna ahabbu ilaihi. Sampai dia bahasa Nabi menjadi orang yang paling dia cintai min waladihi. Rasulullah menjadi orang yang lebih kita cintai dari anak bidadari wa walidihi. Rasulullah lebih kita cintai melebihi cinta kita kepada kedua orang tua kita. Wan nasu ajma'in, bahkan Rasulullah harus menjadi orang yang paling kita cintai melebihi semua manusia si alam dari bawah dunia ini. Bahkan Rasulullah menjadi orang yang paling kita cintai dan kita utamakan melebihi cinta kita kepada diri kita pribadi ini. Meskipun kita ini masih duit cinta dunia, masih terperbudak isi harta benda, masih terperbudak isi hawa nafsu, ya lagu nimbabil ikhtiar. Yang penting ke milu-miluan malah dengan soleh, yang penting ke berusaha pada malah dengan soleh ini untuk mengungkapkan kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Insya Allah dengan sebab itu kelak di hari kiamat kita akan tergolong menjadi umat-umat beliau yang akan diberikan syafaat oleh Rasulullah SAW. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab ini makin dia mencoba untuk membacakan beberapa nasihat-nasihat para alim ulama wabil khusus di dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad yang dikarang oleh Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Maribari. Beliau akan menyampaikan salah satu amalan yang paling utama untuk kita kerjakan, untuk kita isi bulan Rabiul Awal si jemaah ini yang menjadi dalam Jumat atau dalam Sabtu. Ini masuk tanggal 1 daripada bulan Rabiul Awal, di mana amalan ini mungkin terang belum mendengar fadilah keutamaan, terang belum mendengar ceramah-ceramah dan nasihat-nasihat para alim ulama. Akan tetapi makin di dalam kitab ini beliau akan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis pesan-pesan dari Rasulullah SAW. Dan terakhir nanti ini ada kisah-kisah, hikayat-hikayat tentang amalan membaca dan sering-sering bersolawat kepada baginda Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi sayyidis salihin. Wa radiyallahu ankum ila qawlihi babu fadli salati 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Bab menjelaskan keutamaan fadilah kita niki senantiasa karang-karang bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama beliau mengutip ayat Al-Quran di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 yang sering kita dengar, bahkan setiap dikumandangkannya azan dan 5 waktu ini muadzin terlebih dahulu membaca ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahasa para ulama ketika mentafsirkan ayat ini, laulam yakun lis-salati ala rasulillah dalilun illa hadza. Ande amalan sholawat pada sidina niki dinarak dari lain kecuali ayat niki lakafa, cukup membuktikan dahsyat dan agungnya siaran sholawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki. Kemudian sehingga di antara ibadah-ibadah lain dinarak sopopun ibadah yang dicontohkan terlebih dahulu oleh Allah langsung, kemudian memerintahkan seluruh malaikatnya
baru kemudian mewajibkan dan memerintahkan umat manusia untuk melakukan ibadah tersebut kecuali sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun ibadah sembahyang, puasa, zakat, haji, Allah hanya memerintahkan, tidak pernah mengerjakan ibadah-ibadah niki. Lalu sholawat niki innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala paling pelembek, wa malaikatahu, diikuti oleh seluruh malaikat tanpa terkecuali, yusalluna 'alan nabi. Kata fi'il mudhari' yang menara dalam Quran atau dalam hadis ini menunjukkan alal istimrar wa dawam, menunjukkan atas berlangsung setiap saat, lain sampai makin sampai era kiamat, tetap Allah dan para malaikat niki bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian setelah itu Allah memerintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hamba-hambaku si ngaku si merasa arah keimanan di dalam hatinya, lalu betul-betul beriman kepada sida Allah, maka harus milu baca sholawat, marah dan sholawat Allah kepada para malaikat. Meskipun sholawat ini daripada dari sholawat Allah kepada malaikat, para ulama mengatakan as-salam minallah rahmah, sholawat lamun muncul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maksudnya adalah ar-rahmah. Allah memberikan rahmat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa minal malaikati istighfar, lamun salawat datang dengan malaikat niki, artinya malaikat ngenden istighfar, memohonkan ampun kepada sida Rasulullah. Wa minan nas atau wa minal insan ad-du'a, lamun salawat niki muncul dengan manusia, dengan umat Nabi Muhammad, niki artinya kita berdoa, Allahumma salli wa sallim, ya Allah curahkanlah kesejahteraan dan keselamatan ala Sayyidina Muhammad, tiba penghulun Nabi Muhammad, wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan tiba selaku keluarga baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu dakah kita niki berdoa tiba Nabi Muhammad, tetap fadilah keutamaan niki justru lebih belit dari pulang tiba kita. Dia pulang tiba dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dijelaskan di dalam hadis-hadis yang lain, yang pertama akhrajat Taimi anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qala, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Taimi, Rasulullah bersabda, sallu alayya, wahai umat-umatku, terang-terang luwe-luwe baca selawat, kirim selawat tipa aku. Fa inna sholata alayya, sehingga setiap selawat si dibaca, si dikirim di pakaian bahasa Indonesia Nabi, kafaratan lakum, sejatinya itu semua adalah akan menjadi penggugur dan penghapus lawan setiap dosa-dosa salah-salah si gawe dari baul dunia ini. Faman sholla alayya sholatan, dan saya baca selawat di pakaian sekek solawat sallallahu alaihi wasallam, Allah akan membalasnya 10 kali selawat. Sekek kepada selawat 10 kali semua rahmat dengan nasihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. 10 kali 10 100 niki kali 100, ya niki saking mulainya kemuliaan daripada selawat niki. Wa ruwiya an Ahmad atani atin min rabbi, di hadis yang lain Rasulullah mengisahkan, sungguh telah datang malaikat kepadaku, utusan dari Tuhanku. Faqala, dan malaikat itu berkata, man shalla 'alaika min ummatika sholatan, ya Nabi Allah, saya juga lawan umat pelunggu baca selawat sekek durang di pak pelunggu, kata Allah lahu biha asra hasanat, Allah akan menjanjikan kepada umat pelunggu ini 3 kemuliaan. Si penembe, Allah akan mencatatkan bagi orang tersebut telah melakukan 10 kebaikan. Sekek selawat tercatat kita ini sampun gawe 10 amal kebaikan. Wa ma'anhu asra sayyi'at, sekali terbaca selawat yang terhapus 10 dosa salah terisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa rufi'a lahu asra darajat,
dan Allah akan mengangkat derajatnya niki 10 kali lipat. Wa radda alaihi mithlaha, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semisal dari sholawat yang kita baca niki. Sedikit sholawat wa tercatat 10 kebaikan, tak hapus 10 kesalahan, tetaikan derajatnya 10 kali lipat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di hadis yang lain Rasulullah SAW juga berpesan, "Akhirus sholata alayya," wahai umat-umatku, luwe-luwe karang-karang kirim sholawat di paktian. Fa inna sholatakum alayya maghfiratun bi dzunubikum. Karena sesungguhnya setiap sholawat yang kalian baca itu akan membawa maghfirah, akan mendatangkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa rubuliyat darajat wal wasilah, dan ini lupa sebilang ternebar, sebilang terdengar muadzin niki endah dengan Rasulullah niki sekijang derajat kanjeng wasilah. Niki pesan langsung dengan Sayyidina Rasulullah yang pernah pelana sunnah kita berdoa setelah azan niki, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatul qa'imah ati sayyidina Muhammadin wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyata rafi'ah innaka la tukhliful mi'ad. Niki memang arah pesan dengan Sayyidina Rasulullah dengan agar Allah niki ijan dia wasilah kanjeng derajat. Kumena fa inna wasilati inda rabbi, sehingga lamun tiang tebeang ketijan wasilah di sisi Allah Subhanahu wa taala syafaatun lakum. Ye dia ngajuben syafaat tiba pelunggu sami era kedua kiamat. Yang kedua itu dengan wasilah kanjeng derajat 9 dengan selesai nanti orangnya ngebak. Kemudian pertanyaan muncul, sebanyak apa sekarang ngumpe paling bagus terbaca selawat di Pak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pernah dikisahkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Ubay bin Ka'ab. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, inni uksiru sholata, fakam aj'alu laka min sholati." Ya Rasulullah, yang niki dengan si gener baca selawat, ngirim selawat di Pak Pelunggu. Kira-kira bagusnya sekumbe waktu tiang niki, tiang khususan baca selawat di Pak Pelunggu. Kemudian Nabi menjawab, "Qala masyita," terserah si de. Kultu arubu, Ubay kemudian menjawab, seperempat langan waktu tiang, langan hidup tiang, yin tiang ibahat, yin tiang khususan baca selawat di Pak Pelunggu. Nabi menjawab dari Nabi, "Qala masyita," terserah sida, "wa in zitta fa huwa khairun laka," lalu lamun derombo sirene bagus. Nggih. Kultu fanisku, lamun marah niki tiang rombo setengah langan waktu tiang niki tiang kadu baca selawat. Nggih. Qala Malik menjawab sida Nabi, "Masyita wa in zitta fa huwa khairun laka," terserah sida, lalu lamun derombo sirene bagus. Fakultu Malik menjawab Ubay bin Ka'ab, "Fasulusai," lamun marah niki 2/3 lalu waktu tiang niki tiang kadu baca selawat. Qala Nabi kemudian menjawab, "Masyita wa in zitta wa khairul laka," terserah sida, lalu lamun derombo sayana bagus. Fakultu lamun marah niki, "Ya Rasulullah, aj'alu laka sholati kullaha," lamun marah niki, wah selaku waktu tiang niki ing tiang kadu baca selawat waktu Pak Pelunggu. Nabi bahasa Indonesia Nabi, "Idan lamun marah leno tukfa hammu," selaku gundah gulana kesusahan si dari ipak si niki yang tercukupan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yughfar dzambu, dan selaku dosa salah niki yang terhapus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin dengan si kadang-kadang dua-dua baca selawat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi selawat ini
obat galau, nggih, pelunggu galau-galau kaget utang sibal, nggih, atau galau-galau sibal yang niki dan keputusan isi berakhir, maka warna adalah terang-terang baca selawat. Insyaallah kita hapusan ketelangan, kegundahan, kegalauan, kesusahan niki terganti isi kemudahan isi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ancaman bagi orang-orang dari ini yang ketiga, nama Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam disebut, niki tidak tergerak hatinya ini muncul kerinduan dan mengucapkan salawat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penampilan adalah setiap terdengar nama Nabi Muhammad, niki kesunahan itu ngirim atau ucapan salawat kepada Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan arah bedanya aran Nabi Muhammad tersebut ganti aran dengan si lain-lain niki. Arah takzim itu, arah kemuliaan itu setiap kali menyebut pasangan atau nama beliau. Jadi dari keceritaan Anna Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Sayyidatina Aisyah niki pernah dikisahkan kanat tafiqu syai'an fi waqti sahar. Nggih sopok kelam, oleh tengah kelam niki beliau kena jahit talpon beliau. Nggih. Maka fadalatil ibrah wa tufi as-sirat. Kemudian entah arah angin atau arah napi, terik napi arah jarum kalau berjahit niki. Kemudian pedak lilin, generak lampu lekan pedak lilin si kaduna bergilah niki. Sehingga pada dari alina teri, nabi arana jarum si baru teri niki. Pada kala alaihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tiba-tiba Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam niki tamu alin kamar Sayyidatina Aisyah. Fa'adha al-baitu bidaw'ihi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika langsung kamar si petang burung niki berubah menjadi bersinar bercahaya dengan sinar wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa wajadat al-ibrah, sehingga bauna dait malik jarum si telang burung si terik burung niki. Maka kemudian Siti Aisyah berkata, ma adwa wajhaka ya Rasulullah. Alangkah bahasa mangkin niki, alangkah glowingnya, nggih, wajah pelungguh ya Rasulullah. Alangkah bersinar cerahnya wajah pelungguh ya Rasulullah, sehingga bisa menerangi kamar sebelum gelap petang bintang niki. Kemudian Nabi yang berjawab di sini Nabi, qala wailul liman lam yarani. Mengenai cerah, mengenai bersinarnya wajah dia, sungguh celaka dengan si ibne bau nyeriuk kiam demak lejelo kiamat. Dengan si paling celaka adalah dengan si ibne bau seriuan, ibne bau berdaya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Aisyah menjawab, wa man la yaraka, mengenai ganteng pelunggu ini bersinar glowing pelunggu, saya si tindik jadi orang pelunggu jemaah lejelo kiamat. Pokoknya kemudian Nabi menjawab al-bakhil, dengan si tindik jadi orang jemaah lejelo kiamat adalah dengan si pelit. Wa anil bakhil, bahasa saya dengan si pelunggu para pelit niki, apa dengan si jadamele bersedekah, dengan si jadamele berzakat atau saya? Nabi menjawab al-bakhil man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Umatku si paling pelit adalah umatku si dengarnya aranku tersebut lalu dimelek tergerak hati niki untuk baca selawat tiba aku bahasa Indonesia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ceritakan di hadis yang lain mungkin dikisahkan kisah Zobiun Tijar atau nanti Tijar ya, nanti pengusaha Tijar. Tidak, Zobiun Tijar adalah hewan si tetap nanti ada hewan si keburu niki. Walau Abu Mu'ayyid bin Hidayah an rajulan marra bin Nabi sallallahu alaihi wasallam
wa ma'ahu zabyun qad istadahu. Sapa jeluk dirikaan si Abu Naim di dalam kitab Al-Ilmiyahnya niki ala sapa dengan berburu dengan tengah hutan niki. Liwat di hadapan Rasulullah jauh hasil bunuhan niki seekor hijab. Kemudian fa'anzalallahu subhanahu alladhi antara kulla syai'in az-zabiyah. Subhanallah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kijang si terbau niki tahun ngerawas. Dipak mayong dipak sejarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala Nabi akan ngerawas mayong niki, ya Rasulullah, yang ngasih dipak Rasulullah, innali auladan wa ana ummiduhum. Ya Rasulullah, lek dalam hutan masih yang berdua kanak-kanak masih kocet buruk yang lahiran bukan mayang niki nggih wa ana ummiduhum, kenyakan dia susuan anak-anak dia masih kocet niki wa innahumul ajiyahum mungkin niki kenyakan kelapahan dia yang organ musuh dalam menet lemah. Lalu orang yang berbau isi dengan niki, karena bercerita curhat lah wayang niki. Wa aqul hadza ayyuhliyani hatta adhaba fa urdi auladi wa aul. Yang tunas dengan pelunggu, dedek waktu lepas tiang dari sekali. Lalu suruh umat pelunggu si bau tiang niki, lepas tiang agak semendak doang. Ada nyamuk tulah di tengah hutan, entah tiang dan nyusu anak tiang, bin tiang tulah balik. Karena nyender mayang niki. Qala Nabi kemudian menjawab, fa illam ta'udi lamun dende tulah nggih Nabi jadi jaminan deh enggak ada kawan mayang niki nggih. Qala illam ta'ud lamun tiang tulah dipak dengan simbau tiang niki fala anani yallahu kaman tudkar baina yadayhi fala yusalli alaihi. Maka Allah jadi saksi reda yang kelaknat marah tentang dengan si tersebut pasangan penunggu lalu dan dede baca salawat tiba penunggu. Kemudian doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian sanggup inna isi Nabi ampun suruh dengan si boy ini atlikha wa ana dhamima. Sahabatku yang endang tulung lepas dulu semendak mayong ni yang itulah nyusuan anaknya ami tengah hutan aku jadi jaminannya dalam itulah aku ingin ganti sidir bayarnya pada sidir Rasulullah. Padahal hati zomya itu cuma ada kemudian tentu lepasnya mayong niki kemudian pula yang tengah hutan waselesai musuhan anak-anak niki tentu pula yang mayong niki menepati janjinya daripada sidir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat Jibril alaihi salam kemudian turun malaikat Jibril menyaksikan kisah niki. Malaikat Jibril langsung turun. Nabi kata malaikat Jibril, ya Muhammad, Allahu yuqri'uka salam. Ya Muhammad, kirim salam dengan bersedia Allah Subhanahu wa taala. Wa yaqul Allah Subhanahu wa taala berfirman di pelunggu, wa izzati wa jalali, demi kemuliaan dan keagunganku, la ana arham bi ummatika, aku Allah Subhanahu wa taala lebih menyayangi umat selaku umat sidir min hari zobyah di auladiha, melebihi kasih sayang inak mayong niki tipak selaku anak-anak sidir manau nyusu beruk niki. Wa ana arduhum ilaika, dan yang ulakan selaku umat-umat beriki era dan jelo kiamat kama wajah adizobya ilaika, maka tanda pula inak mayong niki menepati janjinya tipak dengan si bauye beruk niki. Artinya Allah niki sangat menyayangi merahmati umat Presiden Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu tergantung tipak kita, apakah kita aku jadi umat Presiden Nabi atau entah ngaku-ngaku di Indonesia. Niki ulah balik tiba di masing-masing. Tambihun, kemudian setelah beliau memaparkan ayat-ayat Al-Quran dan beberapa hadis-hadis niki, Al-Imam Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari mengingatkan kepada dia di seluruh Muslim, inna iftara salati ala Nabi
sallallahu alaihi wasallam matlubun muraggabun fihi. Sungguhnya terang-terang duit baca selawat dan salam kepada Sayyidina Nabi ini adalah hal yang sangat dianjurkan dan sangat dituntut. Fayam bagi al-hirsu alaihi kullahinin walau di aqalli shalah. Maka sudah seharusnya kita selaku umat Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus berdua semangat, harus keperhatian diri masing-masing niki untuk duit-duit terang-terang baca selawat walau di akal di sholat dakak selawat si kontak-kontak yang penting deh terang-terang yang penting deh istiqomah. Nah ini jemaah makin ke pemanasan seminggu terakhir ini pemanasan seniman tamu bulan Rabiul Awal sampun terbiasa itu baca selawat si teman berdua tasbih butuh tipak tasbih lawan mungkin beli tasbih sehingga tasbih digital ini agak murahan sambil lalu ngojek terus juga berdagang atau napi bau perunggu nanti ada beli dengan mungkin tasbih digital ini ada yang belum hitung kira mau selawat judul ini. Kemudian wala yasma'u ahadun bi izami fadliha wa yatrukuha illa mutahawirun bid-din. Dengarak dengan si dengeran fadilah keutamaan baca selawat lalu masih jual ipok-ipok baca selawat kecuali ini menandakan arah si salah di dalam hatinya dengan ini meremehkan tipe ajaran-ajaran di dalam agama Islam ini. Watasiluha maklubun ayat kalau bau selawat si kontak niki terkadang hendak terombo isi selawat si agak belok sekali dua kali. Sehingga Rasulullah SAW membaca, "Idza shallaitum alayya fa ahsinus shalah." Lamun membaca selawat di paktia, lamun bau perbagus nggih selawat si kirimnya di paktia niki. Fa innakum la tadruna alla dzalika yuqalu alayya. Sehingga saya tahu selawat si baca niki sampai di pak desinya Rasulullah SAW. Kemudian ketika 5 menit tertutup isi dua niki kisah hikayat tentang orang-orang yang semasa hidupnya niki mengistiqomahkan dan mendawamkan diri untuk keluar baca selawat kepada Sayyidina Rasulullah SAW di arah keajaiban-keajaiban yang mereka temukan ketika mereka niki akan meninggal dunia. Yang menambah Hukiya anna rajulan hajja wa kana yukthiru sholata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam di mawaqidil haji wa a'mali. Sopo dengan lalu haji atau umrah niki nggih sembilan tokoh atau turun di tempat-tempat ibadah haji niki nggih maka denara bacanya wirid-wirid zikir-zikir kecuali selawat di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Netawa selawat bacanya, nesai selawat bacanya, lempar jumroh. Pokoknya selaku amalan-amalan haji ini isi selawat. Sehingga sopok dengan soleh si Ira dari Yuhanyaniki heran. Ampunnya berketua. Wakila lahu lima lam tastadil bid-du'a il ma'thur. Pulang. Maka dengar ulangan onek langan rubit 9 bergawe ibadah haji selawat doa membaca. Maka doa baca zikir-zikir si ajarinnya isi para ulama untuk diisi ini tertawa, sa'i atau lempar jumroh niki. Maka selawat doa baca deh. Faqala bi annahu kharaja lil haji huwa wa walidu. Awalnya dengan nilai bercerita kisahnya si asli ini lalu tetap ada wujud sehingga badannya tiang ini Sufyan Ats-Tsauri si pengetahuan ini ulama besar dari zaman ini yang benar nilai bercerita di bab Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri ini sehingga dia berkata annahu kharaja lil haji huwa wa walidu. Sebenarnya tiang lalu haji Rubin ini kaje tiang dua berangkat haji tiang kaje bapak tiang. Famata waliduhu bil Basrah. Lalu di pertengahan jalan, qadarullah taala dibina bapak niki di kota Basrah. Di mana nyampe Mekah, Madinah, dibina di pertengahan jalan.
Fakashafa an wajhihi fa idza huwa suratu himari. Lalu sedina niki non dirinan bapak niki tiba-tiba berubah wajah mua bapak niki dari wajah keledai. Keledai berjalan suara pelihat. Berubah mua bapak niki dari keledai tertutup isi jasad Allah Subhanahu wa taala. Fahazina huznan syadida, sehingga anak niki sangat isina sedih karena bapak niki jenak lek masyarakat dimulung yang mandian nyapani ngumpulak dina semal keseriusan mul bapaknya si berubah jadi keledai niki nggih. Summa akhadhat busanatan summa akhadhat busanatan, sehingga saking sedih bingung niki nggih tutupna mayit jenazah bapaknya, sehingga kemudian kepedeman anak niki sedih mayat bapak niki. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam tidurnya mimpi nyariyoan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang nggih nulungnya niki wa ta'alla bihi nggih wa asma liyukhbirna bi qissati walihi, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki Nabi mengusap wajah muun bapak niki dengan telapak tangan beliau yang mulia, sehingga seketika wajah bapak niki malik bertulah jadi marah biasa, bahkan lebih bersinar, lebih bercahaya dengan sebelum niki. Sehingga sendek mana niki Rasulullah niki silakan kadangnya atau tahannya juga isi anak niki nggih. Benda yang penjelasan umpetnya maka bapaknya tertutup jari keledai sebelum niki. Ampun pada sida-sida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasana laik bapak niki girang gawe maksiat, girang gawe dosa-dosa, pokoknya lengir pegawaiannya laik niki. Walakinnahu kana yusalli alayya kulla lailatin inda yawmihi mi'atan marrah. Lalu si jari penyelamat untungnya nggih bapak niki dak ana duit dosa maksiat salahna di luar lupa bahasa Nabi Nabi sebilang sendek mana padam tetap membaca selawat ipa aku 100 kali selawat nggih. Falamma udallahu dzalika, sehingga kemudian akhbarani bihil malak alladhi yu'rad alayya a'mal ummati, sehingga setelah menerbitkan isi Nabi bapak anak ini yang tertutup penyangkalan dirinya kepada isi malaikat si girang nyampean salawat salam di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alullah yang lunas pada sida Allah, fasafa'ani fihi, ampun dan dia kesempatan untuk memberikan syafaat di bapak dan ibu. Pastai Allah kemudian langsungnya urus ngasih anak ini langan pada benar. Fara'a wajha walihi kal badri, serius ana bukana untuk bapak mayit niki, serius ana wajah bapak niki bersinar marah bulan purnama. Di monas dete usah isi telapak tangan yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumma lamma dafanahu, bahkan tidak berhenti sampai detik ini ketika kita tertolong isi masyarakat untuk memakamkan jenazah mayit niki, sami'a hatifan, dengarnya suara begana lagi datang berjawab berbunyi suara niki, sababul inayah allati haffat walidika, sebab tertolong bapak dan niki langan tutukan bina dari mu'timah keledai niki. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekit penyebabnya saya ye tetap beristiqomah luwih baca selawat di Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada bercerita anak niki di Pak Imam Sufyan Ats-Tsauri, fa'alaitu alla atrukaha ala ayyi halin kuntu fi ayyi makanin. Langan kejadian niki kalau babada anak niki de tiang berniat berazam di dalam diri dia, de tiang jin nabi lupa, de tiang jin tinggalan
siaran salawat di pada sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga mudah-mudahan berkah Nabi Siti yang itu baca malam ini dan malah cerita-cerita si guru ini, insya Allah penyakit mau musibah, penyakit mau ujian, penyakit mau kesulitan, atau bahkan penyakit jemaah sakaratul maut, menghadapi sakaratul maut, insya Allah di saat-saat sulit marah ini, selawat di pada sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, dia datang menolong yang menunggu kami, sehingga mudah-mudahan dengan makin berniat, nanti ada untuk istiqomahan dakwahkan bilang jelo atau bilang kalam niki lalu bau satu sekali marah bapak cerita sebelum niki bau sata kalau 100 atau 500 kali atau lalu bau niki 1000 kali tergantung kemampuan masing-masing agar harap nanti ada termau keberkahan jemaah bulan Rabiul Awal ini tidak hanya sekedar mulut karena saja ilmuwan doa lagu arti dan iki bau ngerasaan keberkahan dalam bulan Maulid bulan Rabiul Awal ini. Sekali lagi satu dia pertemuan ini kurang lebihnya yang punya ampura dan menolak kata-kata kurang pas dan Nabi yang sampaikan ini kurang lebihnya ada Allah wa yakum ila sabil balad والموافق إلى أقوام الطريق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.